Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak D dari channel Sejarah dan Kisah. Kali ini kita akan coba bertanya jawab mengenai seluk-beluk wafatnya Panembahan Senopati. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kapan Panembahan Senopati wafat? Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601. Kebanyakan benar. Buktinya adalah dari Babat Sengkolo itu menyebutkan bahwa pada tahun 1623 Jawa atau 1601 Masehi itu terjadi dua peristiwa setidaknya, yaitu wafatnya Panembahan Senopati dan juga terjadinya gerhana matahari. Berita ini benar karena menurut Profesor Brouwer, Direktur Pengamatan Bintang di New Haven, itu menyebutkan bahwa pada tahun 1601 memang di Jawa bagian utara itu terjadi gerhana matahari total. Dia berasumsi bahwa di Jawa Tengah juga terjadi gerhana matahari total atau setidak-tidaknya hampir seluruhnya total. Dari Babat Sengkolo juga menyebutkan bahwa Bupati Pragolo I dari Pati itu memberontak dan lalu meninggal itu setahun sebelum wafatnya Panembahan Senopati. Meninggalnya Bupati Pragolo I, meskipun ini masih kontroversial karena beliau menghilang, itu di tahun Jawanya tahun 1622 atau tahun 1600 Masehi. Jadi setahun sebelumnya, kalau setahun sesudahnya berarti 1601. Lalu juga ada berita dari Belanda yang mengatakan bahwa Gubernur Jenderal Booth itu keberangkatan ke Jepara itu setahun setelah meninggalnya Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrowati, putra pengganti Panembahan Senopati. Itu terjadi pada tahun 1613. Di Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Mas Jolang itu memerintah selama 12 tahun. Jadi 1613 dikurangi 12 tahun berarti benar 1601. Pertanyaan yang kedua, di mana beliau meninggal? Panembahan Senopati itu disebut Panembahan Engkajenar. Panembahan Engkajenar, beliau menurut Wikipedia itu meninggalnya di Kajenar di daerah Purwodadi, Purworejo kalau sekarang. Nanti di bagian akhir ada pembahasan beberapa kejanggalan. Kemudian yang ketiga adalah apa wasiat Panembahan Senopati. Disebutkan bahwa Panembahan Senopati berwasiat sesaat sebelum meninggal bahwa Mas Jolang lah yang akan menggantikan beliau sebagai raja. Namun di sumber lain juga ada yang menyebutkan bahwa putra mahkota, gelarnya itu Mangkunegoro ya, itu sudah ditunjuk beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Jadi wasiatnya ada perbedaan di situ. Kemudian sejak kapan Panembahan Senopati menjadi raja atau penguasa di Mataram? Menurut catatan yang sudah Pak dicari, Panembahan Senopati itu mendapat gelar Panembahan 8 hari setelah pengangkatan dari Pangeran Benowo. Setelah Pangeran Benowo dan Senopati berhasil mengalahkan Aryo Pangiri berkuasa di Pajang. Peristiwa pengangkatan Pangeran Benowo itu terjadi pada tahun 1587. Berarti Panembahan Senopati resmi menjadi raja bergelar Panembahan pada tahun 1587.
Berapa lama Senopati menjadi penguasa di Mataram? Tinggal mengurangi, terus dikurangi 1587, berarti selama ini juga cocok dengan data bahwa Ki Gede Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan itu wafat pada tahun 1584. Jadi di dalam sistematika penulisan sejarah itu ada 3 tahun pertama Senopati. Jadi 3 tahun pertama Senopati Ngalogo itu setelah ayahnya wafat, Ki Ageng Pemanahan, itu beliau tidak langsung menjadi penguasa resmi di Mataram karena belum mendapat gelar Panembahan. 1584 tambah 3 tahun berarti 1587. Pertanyaan berikutnya, berapa usia Panembahan Senopati sampai beliau wafat? Kita coba flashback sebentar, bahwa menurut catatan kematian Aryo Penangsang itu terjadi pada tahun 1558. Pak Ade tidak ceritakan ini ya tahunnya dari mana, tapi insya Allah fix ya ada dari catatan-catatan. Saat itu kita mengenal Panembahan Senopati masih muda yang berhasil membunuh Aryo Penangsang. Ada yang mengatakan usianya belasan tahun. Pak Ade mengambil asumsi sendiri ini ya, karena belasan tahun kita ambil usia Panembahan Senopati 20 tahun lah, 20 tahun masih muda. Berarti kelahiran Panembahan Senopati adalah tahun 1558 dikurangi 20 tahun, jadinya 1538. Lahirnya 1538. Berarti karena kematiannya itu pada tahun 1601, maka tinggal tahun 1601 dikurangi 1538. Berapa itu? 11 kurangi 8 sama dengan 63 tahun. Jadi kira-kira usia dari Panembahan Senopati adalah 63 tahun. Lalu apa kejanggalan-kejanggalan dalam cerita mengenai tewasnya atau wafatnya Panembahan Senopati ini? Yang pertama, Babad Tanah Jawi jelas-jelas mengatakan setelah memerintah selama 3 tahun Senopati wafat. Di situ tidak dijelaskan kenapa memerintahnya kok selama 3 tahun. Karena kebanyakan itu mengatakan setelah mendapat gelar Panembahan, setelah mendapat gelar Panembahan itu Raja Pajang sudah meninggal, Benowo juga sudah berkuasa di Pajang. Itu saja. Kalau di Babad Tanah Jawi mengatakan 3 tahun kan berarti janggal. Nah, kadang-kadang kenapa Pak diuraikan ini, takutnya itu ada yang salah, ada salah persepsi karena mengambil dari satu sumber itu. Yang kedua adalah tadi wasiatnya. Panembahan Senopati mengatakan yang diangkat adalah Mas Jolang dari satu sumber Babad Tanah Jawi. Di sumber yang lain mengatakan bahwa ada pengangkatan atau penunjukan putra mahkota yang bernama Mangkunegoro. Konon sampai abad-abad itu memang putra mahkota sebutannya Mangkunegoro itu sudah beberapa bulan sebelumnya. Kemudian kejanggalan yang kedua adalah mengenai wafatnya beliau. Tadi Pak D menyebutkan di Kajenar, Panembahan Kajenar. Kajenar itu wilayah di Purwodadi, Purworejo. Ada itu banyak di internet. Namun menurut ahli sejarah dan juga Raffles, tahu Raffles ya, Gubernur Jenderal Inggris itu yang mendirikan Singapura saat menemukan bunga bangkai Raffles Arnoldi, itu membenarkan bahwa yang dimaksud di meninggalnya Senopati itu di desa Jenar dekat Sragen. Nah, yang begini ini yang Pak D butuh diskusi. Pak D tidak tahu karena sumbernya memang tidak ada.
Pertanyaan yang terakhir, apa penyebab kematian atau wafatnya Panembahan Senopati? Pak D tidak berani menjawab karena memang sampai detik ini tidak tahu penyebabnya, tidak ada sumber yang mengatakan, sehingga orang kalau didesak mungkin berasumsi beliau wafat secara normal, ya, artinya sakit di Desa Jenar, daerah Sragen, yang menurut profesor dari Belanda sejarah dan juga dibenarkan oleh Raffles. Demikian sedikit tanya jawab mengenai wafatnya Panembahan Senopati. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf penampilan Pak D memang segini, baru ada kesempatan lagi. Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah mendukung Pak D dan suka dengan sejarah. Tolong dibagi, diberitahu temannya untuk subscribe, biar subscribernya tambah banyak dan penontonnya tambah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.